Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel Masrud BJB Official. Kali ini kita akan melakukan pengecekan sebelum melakukan perjalanan jauh di mobil Avanza punya saya. Oke teman-teman, mari kita cek. Sebelum melakukan pengecekan satu demi satu unitnya, kita cek dulu ruangan mesinnya. Apakah ruangan mesin benar-benar bersih ataupun ada benda-benda asing yang bisa mengganggu kinerja mesin. Nah, itulah gunanya kita mengecek ruang mesin. Yang kedua, kita mengecek oli, teman-teman. Oli kita cek di sticknya ya teman-teman, ada tandanya yaitu garis. Versi mobil masing-masing ya teman-teman, ada yang titik, ada yang garis. Apabila oli di garis itu normal, atau bila di bawahnya itu kekurangan oli. Habis dari oli kita pindah ke aki ya teman-teman. Nah, aki ini perannya penting juga. Nah, saya pakai aki yang kering ya teman-teman, karena perawatannya mudah. Nah, untuk aki sendiri normal karena indikator biru titik merah itu normal ya teman-teman untuk akinya sendiri. Oke, lanjut kita cek oli minyak rem. Nah, minyak rem ini kita cek juga minyak rem ini ada yang bocor ataupun ada yang rembes atau bagaimana ya teman-teman. Nah, kita buka untuk minyak rem aman, karena minyak rem ini baru saya ganti ya teman, habis saya kuras. Habis dari minyak rem kita kembali lagi ke radiator. Nah, radiator ini penting juga ya teman-teman. Kita sambil cek radiator, keadaan radiator ada yang retak, ada yang rembes atau bagaimana. Nah, kita buka untuk penutup radiatornya ini. Nah, kita cek airnya. Nah, teman-teman, kalau misalkan airnya seperti ini itu normal ya teman-teman. Kalau airnya surut, nah itu perlu bawa ke bengkel ya. Nah, ini normal ya teman-teman. Nah, habis dari itu pengecekan air radiator yang tutup radiator tadi, kita cek ke selangnya teman-teman. Nah, kita cek selang ke tandonnya. Nah, tandon ini penting juga ya teman-teman. Usahakan tandon ini ngikutin garis yang sudah setel pabrik ya teman-teman, untuk cadangan air radiatornya. Karena jika kalau full itu bahaya teman-teman, karena dari sirkulasi radiator yang di mesin itu akan menguap. Nah, menguap kembali ke tandon itu gitu loh. Jadi benar-benar di setting yang sudah di setel pabrik ya teman-teman. Nah, ada garisnya itu yang saya tunjuk itu. Nah, habis dari radiator kita ke tandon air wiper. Nah, air wiper ini penting juga ya teman-teman, karena kalau kita perjalanan jauh ataupun jalan kena debu, kena lumpur atau apa, ini bisa membersihkan untuk kaca. Dan lanjutnya kita cek ban mobil. Nah, ban mobil ini kita benar-benar cek ya teman-teman. Ada yang kalau kempes, ada yang bocor atau bagaimana, kita cek satu-satu dari depan belakang. Nah, kalau mau lebih enaknya, kalau mau berjalan jauh itu kita cek ke bengkel ya teman-teman, yang pengisian nitrogen ya, misalkan nitrogen. Nah, habis dari ban kita cek ke bagian dalam mobil ya teman-teman. Kita mulai masuk dalam mobil ya teman-teman ya, untuk menyalakan enzinnya setelah pengecekan. Oke teman-teman, di sini kita nyalakan. Nah, lampu indikator ini semuanya normal, dari indikator mesin, aki maupun oli normal semua teman-teman. Kalau biasanya kalau tidak normal itu
Kalau dinyalakan atau itu dia, kalau dinyalakan mesinnya itu biasanya ada yang nggak mau mati. Oke, dari ini kita lanjut ke, nah ini yang penting teman, surat-surat. Nah, SIM, STNK itu penting ya, biar aman di jalan. Karena ya itulah, kita cek ratingnya juga, rem, hajatnya, semuanya lah teman-teman ya. Usahakan untuk lampu rem, rating, semuanya harus benar-benar dicek, karena ini akibatnya fatal. Setelah itu kita cek wiper belakang, wiper depan. Nah di sini saya nggak mau video untuk wiper depannya teman-teman, terus skip ya. Nah ini lampu remnya aman. Pokoknya intinya kalau sudah aman semuanya, kita siap go jalan melakukan perjalanan. Untuk keadaan mesin saat engine menyala aman, tidak ada suara-suara yang mencurigakan. Oke teman-teman, yang perlu diperhatikan sekali lagi yaitu kita sebelum pengecekan ataupun untuk memanasi mobil agar untuk dipakai hari-hari ataupun perjalanan jauh, yang pertama pagi hari cek oli, keadaan aki, oli rem, terus radiator, tabung radiator atau tandon radiator, tabung wiper, keadaan ruang mesin. Di saat dinyalain ada bunyi-bunyi yang mencurigakan, jadi teman-teman harus bisa pengecekan mobil ini sendiri. Oke teman-teman, saya cukupkan dulu dan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like and subscribe, komen video ini. See you the next video.